mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan ngebahas tentang urban legend guys. Dan mungkin nanti kedepannya kita akan menceritakan cerita-cerita urban lainnya lagi, urban legend dari berbagai daerah. Tapi pertama-tama kita akan ceritakan dulu urban legend yang ada di dekat kita guys, di daerah kita sendiri, yaitu di Karesidenan Surakarta atau Kota Solo. Ya walaupun kita ini bukan tinggal di kotanya, di tengah-tengah kota, cuma tinggal di pinggiran ya guys ya, suburban, tapi daerah kita ini masih termasuk Karesidenan Solo guys. Nah khususnya bagi kamu orang-orang Solo pasti tahu tempat-tempat angker, tempat-tempat mistis yang ada di Kota Solo. Termasuk salah satu yang paling terkenal adalah Mes Arsito guys. Itu merupakan tempat yang terkenal berhantu dan juga sempat dikunjungi oleh beberapa youtuber horor. Tapi sepengetahuan kita dulu itu pernah ada acara TV yang mau uji nyali di situ, tapi ditolak sama penjaganya karena tempat itu angkernya itu kebangetan guys. Jadi untuk keselamatan peserta jadilah ditolak tuh acara TV yang mau syuting di situ. Serem banget. Ya, berarti kan nggak mainan guys tempatnya. Tapi kita sebagai orang Solo, kita belum pernah sama sekali ke tempat itu guys, ke Mes Arsito ya guys ya. Ya ngapain juga ya guys ya. Orang tempatnya juga udah terbengkalai kan. Kecuali kalau kita ada keperluan gitu uji nyali atau apa ya, gitu nggak apa-apa ya guys ya. Bisa ya. Nanti kalau kita di situ nggak ngapa-ngapain ya yang jaga mentolo. Ngapain mas? Nggak izin kok tiba-tiba di sini. Ayo. Bahaya kayaknya. Lebih baik kita bahas aja ya guys ya. Kalau kalian mau lihat Mes Arsito, kalian bisa lihat YouTube-nya Joekal guys. Di situ Joekal ini pernah menjelajahi Mes Arsito Solo yang sangat-sangat creepy. Dan selain Mes Arsito, di sini kita juga akan ngebahas tempat-tempat yang dipercaya angker lainnya yang ada di Kota Solo, termasuk gamelan yang ada di Lokananta. Tapi mungkin kalian ada tempat-tempat mistis yang lainnya di Kota Solo yang nggak kita ceritakan di video kali ini. Kalian juga bisa share aja di bawah ya guys ya. Mungkin di daerah kalian, di dekat rumah kalian gitu ada tempat-tempat yang mistis yang angker, kalian bisa ceritakan di bawah guys, yang nggak diketahui banyak orang. Khusus kalian yang tinggal di Karesidenan Solo ya guys ya. Nanti kalian orang Semarang komen lagi. Ya nggak apa-apa kan, nanti kita bisa bahas di next video urban legend Semarang gitu. Maksudnya untuk saat ini yang tinggal di Solo dulu. Dan nggak usah berlama-lama lagi, daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke cerita urban legend kita di edisi spesial malam Jumat kali ini guys. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. siap merinding bareng. Yang pertama ini ada gamelan di Lokananta guys. Ya sebenarnya nggak ada yang aneh sama gamelan ini ya guys ya. Ini merupakan gamelan yang bersejarah karena gamelan ini merupakan ikon Lokananta sebagai sejarah karawitan di Indonesia guys. Usutnya usut, Lokananta merupakan label rekaman pertama di Indonesia yang dibangun pada tanggal 29 Oktober 1956 di Kota Solo guys. Konon pada awal sejarahnya fungsi utamanya adalah menawarkan layanan transkripsi untuk RRI atau Radio Republik Indonesia dan membuat rekaman piringan hitam dan kaset audio untuk RRI dan disiarkan ke seluruh Indonesia guys. Dan usut punya usut, kata Lokananta itu memiliki arti yang mana artinya adalah gamelan dari kayangan atau dari surga, dan nama itu diberikan oleh seseorang yang bernama Pak Ermaladi, yang mana beliau ini merupakan kepala RRI pada saat itu guys. Ada artinya ya guys ya, dan artinya sangat-sangat bagus. Usutnya usut, gamelan yang bernama Sri Kuncoro Mulyo ini dibuat pada zaman Pangeran Diponegoro dan merupakan kepunyaannya Raden Mulyo Supobro guys. Mohon maaf ya guys ya kalau salah sebut nama. Ya kan? Mulyo Supobro. Ya benar. Soalnya ini ejaan lama guys, Mulyo Supobro. Konon pada zaman dahulu kala, gamelan ini sering dimainkan oleh empu karawitan di waktu tertentu guys, yang mana itu sesuai dengan weton yang dipilih. Dan konon nada dasar yang dipakai oleh gamelan ini bernama Rancaan Lestari Gagrak Matraman dan disesuaikan dengan gaya Surakarta, yaitu nada tumbuk 6. Kemudian pada tahun 1937 kepemilikan gamelan ini berpindah tangan ke Raden Mulyo Suharjo, yang mana beliau ini tinggal di Keraton Surakarta Hadiningrat guys. Bukan tanpa alasan beliau terpikat dengan gamelan itu karena menyukai kesenian Jawa. Kemudian barulah pada tanggal 12 Oktober tahun 1984 gamelan itu akhirnya diboyong ke Lokananta, dibawa ke Lokananta, dipindah ya guys ya. Itu tadi sedikit tentang sejarahnya gamelan di Lokananta guys. Dan sekarang di sini masuk ke unsur-unsur creepy-nya, unsur-unsur mistisnya.
Konon ada unsur mistis yang melekat pada gamelan itu guys. Usutnya usut dikisahkan pada zaman dahulu ada yang meletakkan sesajen di sekitar gamelan itu guys. Tapi sekarang udah nggak lagi guys. Dan pemberian sesajen itu termasuk dalam ritual khusus yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam merawat benda-benda peninggalan leluhur guys. Kenapa kok gitu? Karena ritual ini dimaksudkan untuk penghormatan guys. Karena konon gamelan itu ada unsur mistisnya. Di sini ada pengalaman dari seseorang yang pernah ada pengalaman dengan gamelan itu guys. Pengalaman yang serem-serem ya. Dan cerita ini datang dari salah satu penjaga di Lokananta. Usutnya usut, ketika itu Pak Agus ini sedang berjaga di malam hari guys. Seperti biasanya Pak Agus ini berkeliling mengontrol di setiap sudut di Lokananta. Tiba-tiba Pak Agus ini mendengar suara sayup-sayup gamelan yang indah dari ruangan yang ada di sudut belakang bangunan yang berbentuk letter U ini guys. Nah ketika itu Pak Agus ini nggak langsung berpikiran ke arah-arah yang mistis guys. Pak Agus ini masih berpikir dan takut kalau ada maling, takut ada barang yang dimaling. Nggak tinggal diam, kemudian Pak Agus ini menghampiri asal muasal suara yang didengarnya itu guys. Nah ketika dihampiri, suaranya itu malah hilang. Seketika itu juga bulu kuduknya Pak Agus ini langsung merinding, bergidik, karena pada saat itu bertepatan dengan malam Jumat dan jamnya jam 12 malam guys. Apa nggak ngeri coba? Jam 12 malam, malam Jumat jaga, denger suara gamelan. Pas dideketin hilang. Tapi jangan salah, ternyata Pak Agus ini menganggap hal itu bukanlah sebagai hal yang menyeramkan, yang creepy, tapi malah biasa-biasa aja guys. Salah, nggak ada apa-apa, udah biasa. Tapi justru gamelan inilah ikon Lokananta sebagai sejarah karawitan di Indonesia. Orang ini gamelan sejarah kok, nggak ada horor-horornya, paling apa. Sebenarnya gamelannya itu nggak ada unsur mistisnya guys, nggak angker. Cuman makhluk-makhluk yang mungkin ada di situ yang usil, jin-jin yang ada di situ yang usil. Jadi mikirnya orang-orang itu gamelannya angker, gamelannya berhantu dan menakuti orang-orang. Padahal kan enggak gitu. Kan gamelannya juga nggak ngapa-ngapain, benda mati toh. Dan itu dia tadi kisah tentang gamelan yang ada di Lokananta guys. Gimana menurut kalian? Apakah gamelan ini bener-bener serem atau seperti yang kita bilang tadi, nggak ada apa-apanya, cuman diusil-usilin aja sama jin yang ada di situ? Kalian tulis aja di bawah. Next, yang kedua ini ada bangunan bekas Mes Arseto Solo guys. Usutnya usut, bekas Mes Arseto merupakan salah satu tempat angker di Solo yang masih lekat dengan kemistisannya guys. Sangat-sangat mistis, kisah-kisah misteri. Dan Arseto ini merupakan sebuah nama tim sepak bola asal Solo, dibentuk oleh Sigit Harjoyudanto pada tahun 1978 dan membubarkan diri pada tahun 1998. Usutnya usut, mes yang digunakan oleh anggota Arseto ini terletak di Jalan Raja Manggala dan sebelumnya merupakan bekas rumah sakit Kadipolo. Dan rumah sakit itu emang direncanakan dialihfungsikan jadi Sekolah Pendidikan Keperawatan Indonesia atau SPK, sehingga pada tahun 1976 pasien-pasien dari rumah sakit Kadipolo dipindahkan ke rumah sakit Mangkubumen secara bertahap guys. Tapi ternyata Sekolah Pendidikan Keperawatan itu hanya bertahan sebentar aja guys, beberapa tahun aja, dari tahun 1977 sampai 1985, dan setelah itu jadilah Mes Arseto. Nah itu dia tadi sedikit tentang sejarahnya Mes Arseto, dan langsung kita masuk ke cerita seremnya, hal-hal mistis yang ada di Mes Arseto. Dan di sini ada kisah mistis mantan pemain Arseto Solo. Dikisahkan ketika itu Mas Benny dan teman-temannya melihat orang yang berjalan di seberang lapangan. Padahal di sana nggak ada pintu. Saat orang itu dipanggil, dia jalan terus sambil nunduk ke bawah, melihat ke bawah, dan tiba-tiba hilang di tembok, nembus tembok gitu guys. Pernah juga pas menjelang maghrib, Mas Benny ini melihat orang yang duduk di pinggir lapangan. Yang paling mengerikannya adalah ketika Mas Benny ini memanggil orang itu, pas dia menoleh, si sosok itu menoleh, ternyata itu merupakan seorang pemain yang udah meninggal, pemain Arseto yang udah meninggal lama. Sontak aja Mas Benny dan teman-temannya langsung kaget dan langsung bubar semua guys, langsung caw. Bahkan Iplik, sebutannya backnya Arseto yang bernama Guntoro Tri Prasetyo, sampai demam karena kejadian itu guys. Jadi pas udah lihat penampakannya itu langsung masuk angin, demam. Saking seremnya ya. Iya, saking shocknya guys. Kok ngeblur dari tadi, ngeblur.
Usutnya usut, menurut pengakuan banyak warga, mereka pernah melihat penampakan hantu wanita berpakaian suster di sekitar bangunan itu guys. Ya kan bekas rumah sakit. Dan bahkan menurut banyak pihak, tempat ini sangat-sangat angker. Angker banget guys. Bahkan ketika ada reality show yang minta izin untuk beruji nyali di tempat itu sampai-sampai ditolak sama penjaganya guys. Saking angkernya. Ya bukan tanpa alasan, karena untuk keselamatan peserta uji nyali itu sendiri guys. Ya, takutnya ada apa-apa. Takutnya kan nggak tahu kita. Usutnya usut, Mes Arsito ini sekarang udah nggak dirawat lagi guys, alias abandoned. Dan konon bangunan bekas kamar dan ruang-ruang utama terlihat kumuh dan ditumbuhi semak-semak belukar guys. Ya tahu sendirilah ya, bangunan angker, bangunan yang ditinggalkan itu kayak apa. Dan di situ hanya lapangan dan beberapa ruangan aja yang masih bisa digunakan guys. Dan itu dia tadi tentang Mes Arsito di Solo yang terkenal angker guys. Gimana menurut kalian tentang bangunan yang satu ini? Apakah kalian terutama orang Solo pernah ada pengalaman-pengalaman mistis di Mes ini? Tulis aja pengalaman kalian di bawah guys. Dan kalau ada info-info yang kurang, info-info yang salah, kalian bisa benarkan aja di bawah guys. Lanjut lagi ke cerita yang terakhir. Di sini ada Taman Balai Kambang yang kita yakin banget kalian orang Solo khususnya udah tahu tentang taman yang satu ini. Kebanyakan dari kalian udah pernah ke taman ini guys. Dan kalau nggak salah dulu itu pernah jadi tempat uji nyali guys. Dan sebagai orang Solo yang pernah mengunjungi Taman Balai Kambang, kalau kita lihat-lihat nggak ada yang aneh ya sama Taman Balai Kambang ini. Tempatnya ya seperti taman pada umumnya, sejuk, hijau, pas untuk rekreasi guys. Nggak ada yang serem-seremnya, nggak ada mistis-mistisnya. Tapi nggak tahu ya kalau malam. Apalagi bagi orang-orang pelancong yang datang dari luar kota guys, nggak ada apa-apanya ya kan, mereka niatnya cuma piknik aja. Tapi ternyata tempat yang satu ini, Taman Balai Kambang, dinilai angker oleh masyarakat setempat guys. Usutnya usut, taman peninggalan Sri Mangkunegoro ke-7 yang dibuka pada tahun 1921 ini memang terkenal sangat angker. Dan bahkan nggak hanya sekali, 2 kali, 3 kali aja para pengunjung di Balai Kambang ini diganggu oleh makhluk halus guys. Kepala unit teknis Dinas Taman Balai Kambang ketika itu yang bernama Endang Sri Murniati, beliau mengatakan kalau sejumlah tempat yang ada di Taman Balai Kambang itu menyimpan cerita mistis guys. Konon mengutip cerita dari beberapa orang, Bu Endang ini bercerita kala itu di sebuah pementasan tari di panggung terbuka, tiba-tiba ada tambahan penari di panggung yang nggak tahu dari mana asalnya. Jadi bisa dibilang tadinya ada 10 penari, tiba-tiba ada 11. Itu satunya nggak tahu siapa, misterius gitu. Nah itu dia tadi ya cerita di Taman Balai Kambang, cerita mistis di Taman Balai Kambang yang nggak pernah kita duga sebelumnya guys. Dan gimana menurut kalian tentang Taman Balai Kambang ini? Mungkin ada cerita-cerita lainnya, cerita-cerita mistis lainnya, atau mungkin kalian sendiri yang pernah mengalami cerita mistis di Taman Balai Kambang? Bisa banget komen di bawah guys. Nah itu dia tadi cerita-cerita seram mengenai tempat-tempat angker, tempat-tempat mistis yang terkenal yang ada di kota Solo guys. Gimana menurut kalian tentang tempat-tempat angker itu tadi? Mungkin ada tempat-tempat angker lainnya di kota Solo yang belum kita ceritakan di video kali ini. Kalian bisa share aja di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalian kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilista. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.